Pemirsa Intens Investigasi, duka menyelimuti keluarga Uya Kuya dan Astrid pasca penjarahan yang menimpa kediaman mereka. Namun, di tengah kesedihan, gelombang dukungan mengalir deras membuktikan bahwa mereka tidak sendirian. Lantas seperti apa momen penuh haru saat Zita Anjani memberikan dukungan serta pelukan hangat untuk Astrid dan Uya di tengah musibah yang kini menimpa mereka? Bagaimana pula kesaksian Yusuf Hamka hingga Roy Shakti terkait kebaikan Uya maupun Astrid dan kinerja mereka sebagai anggota dewan? Di sisi lain, simak pula kerasnya perjuangan Uya untuk menemukan sejumlah kucing kesayangannya yang sempat hilang saat penjarahan rumah terjadi. Bagaimana pula kondisi terkini mereka menurut Tamara, dokter hewan sekaligus sahabat Uya? Sementara itu, dukungan juga mengalir dari banyak netizen, bahkan sampai ada yang mengirimkan karangan bunga untuk Uya dan Astrid. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Badai musibah tengah menerpa keluarga artis kondang Uya Kuya dan Astrid. Berita penjarahan yang menimpa kediaman mereka masih menjadi duka yang mendalam. Di tengah kesedihan yang menyelimuti, gelombang dukungan mengalir deras, membuktikan bahwa mereka tidak sendirian. Dukungan emosional yang menyentuh hati datang dari berbagai pihak, salah satunya Zita Anjani. Dalam unggahan di media sosial, ia terlihat memeluk dan memberikan dukungan moral untuk Astrid dan Uya. Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional juga terlihat hadir mendampingi. Momen haru itu terekam jelas. Mereka duduk bersama, memberikan kekuatan pasca musibah yang menimpa Uya dan istri. Unggahan Zita di media sosial itu pun menjadi saksi betapa besarnya perhatian dan empati yang diberikan. Di tengah badai musibah yang menimpa, secercah kebahagiaan muncul dari kediaman Uya Kuya. Setelah penjarahan yang menyakitkan, Uya akhirnya menemukan kembali beberapa kucing kesayangannya yang sempat hilang atau terpisah. Momen haru penuh kelegaan ini dibagikan Uya Kuya melalui media sosialnya, memperlihatkan ikatan batin yang begitu kuat antara dirinya dan hewan-hewan peliharaannya. Dalam video yang diunggah, Uya tak henti-hentinya menunjukkan rasa rindu yang meluap. Ia terlihat memeluk erat, mengelus, dan mencium kucing-kucingnya seolah tak ingin lagi terpisah. Oreo sudah bersama kita, alhamdulillah. Kamu udah balik sayang. Nanti besok mandi ya. Oreo sudah kembali bersama kita. Alhamdulillah. Tenang sayang. Udah balik. Nah, ini Ara juga udah kembali sama kita. Cuma dia masih bingung kayaknya. Udah sayang ya? Udah sini sayang, udah balik. Ini saudaranya Tim. Adik kandungnya Tim yang sama Cinta sekarang. Cuman tinggal kakaknya dia Cemong yang masih belum di kita ya. Tuh. Alhamdulillah Derry udah kembali sama kita juga. Kemarin ketemu di sekitar sini juga. Ini
udah bersama kita, dia udah 11 tahun lebih umurnya. Dan udah gak stres ya. Jadi kita akan update terus kucing-kucing yang udah kembali sama kita. Di sisi lain, di tengah musibah yang menimpa Uya Kuya, sosok Roy Sakti muncul memberikan pandangan tajamnya. Melalui media sosial, Roy mengungkapkan kabar terbaru Uya Kuya. Menurutnya, mental Uya Kuya kini sudah membaik meski ia harus menghadapi cobaan berat. Pernyataan ini ia lontarkan bukan tanpa alasan. Ia menilai selama ini tidak ada kesalahan dari kinerja Uya sebagai anggota DPR. Justru sebaliknya, Uya banyak membantu masyarakat kecil, mulai dari kasus investasi bodong hingga kasus yang melibatkan tenaga kerja Indonesia. Roy Sakti bahkan berani menyebut bahwa negara ini berutang kepada Uya Kuya karena telah menjadi martir. Menurutnya, kontribusi Uya Kuya sangat besar dan ia pantas mendapatkan apresiasi, bukan malah dinonaktifkan. Saya sempat komunikasi sama si Uya, udah aman kok, dia oke kok. Secara mental sudah recover lah ya. Dan kita semua juga sudah tahu bahwa apa yang terjadi dengan Uya Kuya itu kan salah sasaran aja, miskomunikasi aja gitu loh. Bukan masalah kinerjanya, nggak ada apa-apa, biasa aja sih. Cuman nggak ada kesedihan apa segala ya, udahlah kan. Kalau istilah saya, Bang Uya ini martir lah, tumbal dari demokrasi. Artinya kebaikan kan nggak cuma ke kita aja, tapi ke banyak orang. Dan kemudian orang-orang yang sudah pernah mendapatkan kebaikan dari Bang Uya itu kan yang membela Bang Uya Kuya. Dia banyak membantu kasus-kasus kayak investasi bodong, kemudian kasus-kasus yang berhubungan dengan TKW. Bahkan beliau ini sering nombokin lah pemulangan jenazah TKW yang tidak bisa pulang. Karena kan TKW itu kan kalau mati di luar tuh untuk tiba ke tanah air ya, jenazahnya dibawa dikubur tanah air. Itu ngabisin duit itu minimal 200 juta, Mbak. Dan itu tidak ada biaya dari negara. Dan saya yakin juga mungkin dari keluarga nggak mampu. Biasanya saya sama ada namanya salah satu influencer namanya Mbak Yuni TKW Hongkong itu, ya kita mengadakan urunan gitu kan. Nah biasa kalau udah kurang, itu yang bagian nutupin Bang Uya Kuya gitu. Dan karena posisinya beliau sebagai DPR, maka cukup membantu buat kita ini. Misalnya kita lapor polisi nggak dianggap, nanti diteleponin ya sama si Uya kan, tolong diatensi. Tapi kan sekarang dia udah nggak jadi DPR lagi, itu kan ya kita kehilangan ujung tombak lah. Sangat sekali ya, sangat, karena kan saya tahu sejarahnya bagaimana dan kontribusinya buat rakyat dan konstituennya seperti apa. Beliau ini kan di Komisi 9 kalau nggak salah yang membidangin masalah urusan TKW. Dan beliau tuh aktif membantu TKW, itu nggak cuma sekedar pas waktu pemilu kemudian cari nama, setelah pemilu duduk nyaman, mendapatkan kursi nyaman, nggak kayak gitu. Justru dia adalah salah satu contoh DPR yang bekerja, tapi karena salah joget jadi masalah. Dukungan untuk keluarga Uya Kuya terus mengalir deras. Kali ini datang dari pengusaha Yusuf Hamka. Ia bertemu langsung dengan Astrid dan memberikan penguatan moral di tengah musibah yang menimpa. Meyakini bahwa mereka tidak terlibat korupsi, mengingat jabatannya di DPR masih baru, sehingga tidak mungkin ada kesempatan baginya untuk melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyoroti video Uya yang berjoget dan beredar luas. Menurutnya, video itu sengaja diedit oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan. Mengenai kasus penjarahan yang menimpa kediaman Uya Kuya, Yusuf Hamka memiliki pandangan tersendiri. Ia yakin bahwa pelaku bukanlah dari kalangan mahasiswa, buruh atau pengemudi ojek online yang beberapa waktu lalu melakukan demonstrasi. Uya itu menurut saya itu orang baik. Saya bisa dipertemukan di Masjid Istiqlal. Menurut saya itu bukan kebetulan, tapi Allah yang udah atur itu.
Ya udah jalannya. Jadi ketemu, saya lihat Ibu Astrid lagi kusuk soalnya saya lihat Mas Uya. Saya langsung saya peluk dia, saya cium, sahabat saya bilang. Allah pasti akan mengganti kamu karena begitu kamu ditekan ke bawah nanti kamu akan kayak per mentalnya ke atas sekali. Saya bilang. Kamu orang baik dan dia belum menjabat di DPR lama dan belum ada kesempatan korupsi, itu duitnya dari artis. Makanya saya suka sedih juga bilang, ya salah Mas Uya, ini Mas Uya ada video lama diedit biasa. Makanya saya bilang, cuman coba yang membuat edit begitu dosa nggak? Orang nggak bersalah. Mas Uya ini kan pahlawannya PMI, PKW, TKI, ya kan? Dan selalu membela kepentingan orang kecil. Podcastnya kalau ada orang ini makanya kan LBU, Lembaga Bantuan Uya gitu. Dan saya lihat dia cukup sedih sekali hari itu, sampai saya ajak dia makan di samping Istiqlal. Itu ada rujak budi, ada asinan, ada otak-otak. Ya, Ragusa, memang di Ragusa, saya bawa ke Ragusa situ. Jadi penjaraan itu pasti bukan teman mahasiswa, bukan teman buruh, bukan teman-teman ojol, tapi ada penumpang gelap nih mau manfaatin. Simak seperti apa kerasnya perjuangan Uya untuk menemukan sejumlah kucing kesayangannya yang sempat hilang saat penjarahan rumah terjadi. Bagaimana pula kondisi terkini mereka menurut Tamara, dokter hewan sekaligus sahabat Uya. Semangat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik kepiluan Uya-Kuya, ada kisah mengharukan yang belum terungkap. Tamara, seorang dokter hewan sekaligus sahabat Uya-Kuya selama 48 tahun, menceritakan perjuangannya dalam menemukan kembali kucing-kucing kesayangan Uya yang hilang. Menurut Tamara, setelah musibah penjarahan terjadi, ia langsung berinisiatif membantu Uya. Ia mengunggah di Instagram dan ternyata banyak orang mengaku melihat kucing Uya. Di antara banyaknya pesan yang masuk, ada satu pesan yang berkali-kali muncul. Pesan itu dari seorang wanita bernama Lia. Awalnya Tamara ragu dan khawatir akan penipuan. Namun, setelah melakukan panggilan video dan memastikan bahwa kucing yang ditemukan adalah Derry, ia segera menjemput kucing tersebut dan membawanya pulang. Uya yang saat itu sedang berada di Masjid Istiqlal lewat sambungan telepon langsung mengucapkan terima kasih kepada sosok Lia dan keluarga yang telah membantu menemukan salah satu kucingnya. Kebetulan memang Uya itu sahabatku 48 tahun. Karena kebetulan rumah kami sebelahan. Gitu. Jadi emang aku tahu Uya dan keluarganya selama itu. Ya, jadi pada saat kejadian ya kita turut prihatin. Terus kemudian mereka minta tolong aku juga bantu untuk temukan kucing-kucingnya, dan aku dengan apa yang bisa aku bantu, ya udah kalau memang aku bisa bantu untuk tracking kucingnya, dengan senang hati aku bantu gitu ya. Dan aku post lah di Instagramku. Ternyata itu banyak banget yang komen. Ini aku lihat. Saking banyaknya, aku memang tidak semuanya terbaca karena ribuan. Tapi emang kayaknya Allah menunjukkan ada satu yang harus aku buka nih, gitu. Karena dia kayaknya udah, pas aku lihat tuh ada 7 kali gitu loh. Jadi kayak udah 7 kali manggil ya, mbak, kak gitu. Aku buka lah, gitu. Aku sebutin namanya Mbak Lia. Gitu, terus dia bilang gini, Kak tolong dibales ini DM-ku. Ini kucingnya Mas Uya bukan gitu. Karena kondisinya adalah aku itu orang biasa yang kalau harus merawat aku tidak ada biaya gitu. Nah aku bilang gini deh, video call. Aku nggak mau nih, kan takut banyak scammer ya. Ini banyak banget nih scammer soalnya sekarang ini. Aduh bukan lagi. Nah terus
video call deh gitu ya, nomor telepon kamu berapa, aku bilang. Terus dia ngasih nomor teleponnya, aku video call, terus mana lihat kucingnya gitu. Terus dia video call gini, loh, oh iya itu Derry gitu. Jadi kan aku kan cuman menghafal kucing itu dari gambar ya. Terus aku juga sambil lihat ini, oh kok ini kayaknya si Derry gitu. Terus akhirnya aku kirim dulu nih ke Uya, ya ini Derry bukan, aku bilang. Kondisinya ada di sini. Coba lu tanya deh sama staff gue, Bu Ara, kita coba cek aja gitu. Akhirnya aku tanya, Mbak rumahnya di mana? Bang, aku rumahnya di sini gitu. Jadi kalau memang dia mau scam atau apa, dia nggak mungkin kan ngasih Sherlock gitu ya. Terus aku rumahnya di sini Mbak, bisa tolong dijemput hari ini nggak gitu? Soalnya makanannya udah mau habis gitu kan. Oh ya udah bisa, karena itu dia siang dan saat itu aku lagi ada kebetulan lagi ada di luar. Gini deh, jam 4 aku bilang gitu, Mbak tunggu aja di rumah, aku akan ke rumahmu gitu. Ya udah, aku janji, aku penuhin janji aku jam 4 kesana. Aku bawa timnya Uya, jadi ada staff kucingnya. Aku kesana, terus aku dateng ya, maksudnya ya namanya keluarga baik aja gitu. Ini loh Mbak, kucingnya aku selamatin gitu. Terus dia ceritalah kronologisnya. Dia cerita itu pada saat heboh-heboh kemarin itu, posisinya abangnya dia tuh ada di situ nonton. Satu orang keluar bawa 2 kerangkeng besar. Nah itu emang kerangkeng nggak kecil, lebih besar dari ini, gitu. Dia tuh nggak bisa bawa. Habis itu dilempar satu kerangkeng itu. Nah dilempar persis di depan kakinya abangnya si Mbak Lia ini. Aku ke situ, dia bilang, oh iya, terus katanya staff kucingnya, oh iya ini benar, ini Derry yang cat champion Asia Tenggara, pernah jadi juara cat champion Asia Tenggara. Kalau misalnya dia bukan orang baik, dijual. Ya itu ya namanya juga takut juga ya, mungkin disangkanya aku siapa atau apa. Boleh nggak komunikasi sama Uya video call kalau benar emang kucingnya ini diambil gitu, boleh nggak pakai tanda terima? Boleh, aku bilang boleh pakai tanda terima, mau pakai tanda apa deh gitu. Ya udah, jadi pada saat itu aku langsung video call Uya, yang kebetulan saat itu Uya sama Bu Nasrid lagi ada di Istiqlal tuh kan, ada acara tuh Maulud Nabi atau apa ya. Ya udah, kita video call. Iya, terus Uya langsung ucapin terima kasih langsung ke keluarga tersebut gitu. Terus ya udah, Derry-nya tuh stres banget kelihatan pas dibuka kerangkeng, dia ketakutan sama orang. Dia kabur ke dalam dapur. Terus kita ambil lagi gitu kan, kita masukin, kita bawa keranjang kecil gitu. Yaudah kita masuk gitu, kita bawa masuk. Yaudah terus kita anterin pulang. Tamara juga menjelaskan kondisi terkini kucing-kucing yang sudah ditemukan, termasuk Derry, Oreo, dan Ara. Mereka dititipkan di tempat yang aman dan dirawat oleh orang-orang yang dipercaya agar tidak stres. Kondisi para kucing tersebut saat ini baik, meski sempat mengalami sedikit stres karena dibawa ke tempat yang asing. Tadinya kita taruh dulu di rumah, tapi sekarang semuanya udah kita amanin di satu tempat lah. Karena kan udah 3 nih, jadi Derry, Oreo, sama Ara ya. Gitu, di tempat aman lah, karena biar mereka calm down gitu ya, tidak stres. Karena ya kita ngambil mungkin dari orang-orang yang nggak paham kucing kan, gitu, dan emang kebetulan nggak ada yang betul. Pertama, treatmentnya harus bagaimana. Kedua, mungkin makannya yang bisa jadi kan biasanya dikasih makannya apa gitu, terus tiba-tiba mereka kasih makanannya yang berbeda gitu. Jadi mereka mungkin nggak mau makan, terus mungkin atau air atau minum atau apa ya. Kalau yang dari aku tuh 3 itu. Gitu, tapi kan ada beberapa yang memang sudah diselamatkan juga sama beberapa pihak, tapi memang masih dalam proses perawatan dulu ya. Mungkin kan karena kita bawa orang kucingnya banget kan, yang udah jaga yang udah jaga bertahun-tahun. Derry ini umurnya 10 tahun gitu, jadi udah megang Derry selama itu gitu, jadi dia udah paham, jadi dia lihat semua udah diperiksa apa semua segala macam. Sampai dengan hari ini sih ya, kemarin udah dibawa ke salon apa semua segala macam gitu ya, terus dimandiin, dibersihin atau dikasih vitamin dan lain sebagainya. Udah alhamdulillah baik. Pokoknya yang 3 itu tuh alhamdulillah baik banget. Maksudnya kondisinya sama seperti pada saat waktu ada di rumah, tapi hanya agak stres ya. Tiba-tiba
berpisah dari keluarganya, tiba-tiba diambil secara paksa, tiba-tiba ada di tempat asing, betul. Sementara itu, dukungan juga mengalir dari banyak netizen. Bahkan sampai ada yang mengirimkan karangan bunga untuk Uya dan Astrid. Lalu, seperti apa mereka memandang sosok Uya yang disebut jadi korban di tengah panasnya situasi politik? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Simpati dan dukungan untuk Uya Kuya terus mengalir deras. Salah seorang kreator konten ikut menyayangkan penjarahan yang menimpa rumah Uya Kuya. Ia membela Uya dengan menyebutnya sebagai anggota DPR yang memiliki kerja nyata. Menurutnya Uya adalah satu-satunya anggota dewan yang sigap membantu pekerja migran Indonesia atau PMI di seluruh dunia. Uya tidak hanya berkoar-koar, tetapi juga secara tulus memberikan bantuan finansial bagi TKI yang membutuhkan biaya pengobatan atau kepulangan ke tanah air. Di sisi lain, karangan bunga membanjiri rumah Uya Kuya dan Astrid. Berbagai karangan bunga ini menjadi simbol dukungan dan empati masyarakat terhadap musibah yang menimpa keluarga mereka. Karangan bunga tersebut seolah menjadi pesan bahwa Uya dan keluarga tidaklah sendirian dalam menghadapi cobaan yang tengah dihadapi. Yang paling gue sesalkan dari demo kemarin itu adalah penjarahan rumah terhadap orang-orang yang mana tindakannya itu dianggap menyakiti masyarakat. Karena ada sebagian yang menurut aku tuh kayaknya nggak perlu disampai digituin deh. Itu sebut aja namanya Mas Uya Kuya. Mas Uya Kuya memang mungkin waktu tindakannya joget-joget di gedung parlemen sana itu memang betul-betul menyinggung perasaan masyarakat Indonesia. Gue juga sempat kayak tersinggung banget gitu loh, bilang kenapa sih Mas Uya gitu kan di tengah keadaan masyarakat seperti ini. Cuman kalian tahu nggak? Cuman Uya Kuya pejabat yang betul-betul membantu PMI yang ada di seluruh dunia. Malaysia, Singapura, PMI kerjanya nyata. Kalau ada PMI butuh duit, dia paling pertama nyumbang tanpa dikeluar-keluarin. Kalau misalnya ada PMI yang sakit terus butuh biaya untuk pulang ke negara kita karena kondisinya yang lumpuh atau apa, dia yang paling pertama bantu. Di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, bahkan korban yang sampai meninggal yang ada di Kamboja, dia yang bantu pakai duitnya sendiri, nggak keluar-keluar. Dan gue sih berharapnya Mas Uya Kuya bisa diaktifkan kembali karena PMI itu butuh Mas Uya Kuya. Mas Uya Kuya untuk saat ini bersabar ya Mas Uya Kuya ya. Yang jelasnya kita semuanya PMI yang ada di seluruh dunia yang udah dibantu sama Mas Uya Kuya nggak akan pernah lupa kebaikan Mas Uya Kuya. Saya sih terus terang ya nih kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya lihat video akhirnya tembus kan warga sekitar tuh menolong menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan yang dari luar, dari luar lah, lebih pokoknya. langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja, saya udah nggak tahu ceritanya. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax, ada video-video saya yang lagi joget-joget ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video saya apa bukan, itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.